Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dari Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin dari kelas A33. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan model pembelajaran PBL di kelas 11 dengan materi bersyukur, kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Dan hari ini kita akan membahas kewajiban bersyukur kepada Allah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustaz mau cek dulu untuk kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Si Ustaz lihat absen dulu. Berarti yang tidak ada ini pertama ada Naura dan Uswatun Alfa. Untuk laki-lakinya lengkap? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang ada hari ini bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Ya baik, kita lanjut dengan berdoa. Untuk berdoa Ustaz minta untuk memimpinnya Farid, silakan pimpin. Pertama-tama kita mengangkat tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami ya sudah doa. Kemudian kita masuk ke materi hari ini ya, kewajiban bersyukur kepada Allah ya. Kayaknya kata-kata syukur ini sudah biasa kita dengar. Syukur kan, bersyukur ya. Lawan dari syukur apa ya? Bukan lawan tapi temannya. Teman syukur biasanya apa? Sabar ya. Sabar dan syukur. Ya baik, untuk materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah nanti diharapkan setelah kita belajar materi ini siswa mampu menjelaskan makna syukur secara bahasa dan istilah. Kembali lagi Ustaz ingatkan, kata syukur ini juga berasal dari bahasa Arab. Jadi akan ada nanti muncul pengertian secara bahasa, kemudian secara istilahnya juga. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan dari Al-Quran, baik dari Al-Quran atau hadis tentang kewajiban bersyukur. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi berbagai nikmat Allah yang patut untuk disyukuri. Keempat, siswa mampu menjelaskan cara-cara bersyukur. Cara bersyukur ini nanti meliputi dengan hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian siswa mampu menganalisis dampak positif dari bersyukur dan dampak negatif dari kufur nikmat. Terakhir, siswa mampu menerapkan perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti yang mudah-mudahan kita capai setelah kita belajar hari ini. Kemudian yang selanjutnya, apa itu syukur? Nah, tadi kan kita sudah bahas di awal, syukur itu hukumnya wajib. Ada yang tahu apa itu syukur? Syukur. Ya apa Reza? Syukur itu apa? Syukur artinya menerima. Menerima apa adanya. Yang lain ada yang mau berikan pendapatnya apa itu syukur? Apa Najila? Berterima kasih kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Oke, kita lihat. Ternyata syukur itu dibagi menjadi dua. Pertama, syukur secara bahasa, kemudian secara istilah. Secara bahasa adalah mengucapkan terima kasih. Ya, sudah mendekati kan yang disebutkan istilah, atau mengaku kebaikan
atau nikmat yang telah diterima. Jadi intinya kalau kita menerima berarti kita itu bersyukur atau kita ucapkan terima kasih. Secara istilah ada beberapa macam. Pertama, mengakui nikmat Tuhan. Syukur secara istilah agama berarti mengakui dan menghargai nikmat yang dan karunia dari Allah. Jadi kita sadar itu adalah dari Allah. Ya, bukan dari hasil usaha kita sendiri, tapi kita yakini itu dari Allah. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Syukur juga berarti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia. Kita biasanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berarti sudah masuk kata-kata syukur. Yang ketiga, mengamalkan ketaatan. Jadi syukur dalam agama juga berarti mengamalkan ketaatan dan menjalankan perintah Allah. Nah, jadi kalau kita itu jadi orang soleh, nah kita itu berarti orang yang bersyukur. Sama dengan Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Dosanya diampuni kalau seandainya beliau melakukan dosa, tapi beliau tetap rajin ibadah. Sampai disebutkan kan kaki beliau sampai bengkak. Nah, kan gitu. Jadi itu bentuk rasa syukur ya. Sekalipun tadi kan sudah banyak berbagai macam kelebihan yang beliau dapat. Kemudian selanjutnya dalil-dalil tentang kewajiban bersyukur dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karena ini kan syukur dalam konsep agama ada, jadi pasti ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Coba kita lihat dalam surah apa aja yang ada. Yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Oke, Ustaz minta untuk ayatnya dibacakan Alia. Silakan Alia bacakan ayatnya. Yang lain silakan disimak. Ya, terima kasih ya. Fadkuruni al-kurkum washkuruli wala takfur. Artinya yang kaitan dengan pembelajaran kita adalah bersyukurlah kata Allah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Ya, jadi di sini ada perintah Allah bersyukurlah. Nah, jadi dari situ nanti kata ulama karena bentuknya perintah berarti hukumnya wajib. Nah, bersyukur itu memang hukumnya wajib. Ya. Kemudian dalil yang kedua ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 10. Oke, saya minta Febri silakan bacakan ayatnya. Oke, di situ Ustaz ambil bagian akhirnya. Tetapi sedikit sekali mereka bersyukur. Nah, tadi kan disebutkan di awal ayatnya bahwasanya Allah itu banyak menyebutkan nikmatnya yang diberikannya kepada hambanya. Salah satunya adalah kita berada di muka bumi, ya, bukan Allah letakkan di planet-planet yang lain. Nah, ternyata kata Allah sedikit sekali yang mau bersyukur, ya, yang menyadari bahwasanya yang itu yang Allah sebutkan tadi adalah berupa nikmat. Yang ketiga ada dalam surah Ibrahim ayat 10 ayat 7 ya. Coba Adi bacakan ayatnya. Oke, di situ ada potongan terjemahnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Nah, jadi kan Allah menjanjikan untuk orang yang bersyukur adalah tambahan nikmat. Jadi Allah sangat menekankan yang namanya syukur tadi atau ucapan terima kasih. Kemudian ada juga di dalam hadis Nabi disebutkan tentang kewajiban bersyukur. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula akhlata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat senang dengan seorang hamba yang memakan makanan lalu dia memuji Allah atasnya, atau meminum minuman lalu dia memuji atasnya. Nah, disitu kan ada kata Allah sangat senang ya. Nah, jadi senangnya Allah itu nanti ya Allah akan memberikan pahala. Nah, jadi kalau diberi pahala kan itu ada indikasi perintah. Nah, jadi nanti dalam hadis ini juga mengatakan bahwasanya bersyukur juga wajib ya. Salah satunya adalah dengan makan dan minum. Karena itu biasanya kan kita disuruh setelah makan minum kan berdoa. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur.
Selanjutnya cara bersyukur seperti apa? Ya di sini bersyukur itu bisa dengan lisan, ya, yaitu dengan mengucapkan hamdalah dan menyebut-nyebut nikmat tersebut, atau istilah agama sebenarnya tahadus, ya, tahadus bin nikmat, mengucap hamdalah. Karena itu kan biasanya banyak di beberapa doa itu diawali dengan hamdalah. Contohnya doa setelah makan, masih ingat? Kita baca sama-sama doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, alhamdulillah, berarti itu sudah kita laksanakan syukur secara lisan. Kemudian dengan hati, ya, dengan hati maksudnya adalah mengingat nikmat itu datang dari Allah meski lewat manusia, ya. Mungkin kita dapat berbagai macam nikmat kan bukan langsung dari Allah kan, bukan dari langit. Kalau misalnya kita dapat makanan bukan dari langit kan, tapi kita misalnya beli di kantin atau misalnya diberi orang tua kan uang. Nah itu kan perantaraannya atau ada, ya itu kita tetap ingat itu dari Allah, ya, jangan sampai lupa nih. Apalagi nanti nikmat-nikmat yang berkaitan dengan usaha kita, nah, jangan sampai lupa ini. Hati kita harus ingat dengan Allah. Ketiga adalah dengan perbuatan, yaitu mengamalkan ketaatan dan menjalankan perintah. Bagaimana yang saya sebutkan tadi kan. Nah, ketika kita melakukan berbagai macam kebaikan, itu sama dengan kita bersyukur. Kemudian dampak dari bersyukur dan dampak negatif dari kufur atau tidak bersyukur. Pertama adalah kalau orang bersyukur itu akan meningkatkan keimanannya, karena kita manusia biasa kan. Nah, iman kita itu bisa turun naik. Dengan kita bersyukur, maka keimanan kita akan meningkat atau makin tebal imannya. Kemudian mengurangi keluh kesah, ya. Kalau keluh kesah itu mungkin bahasa kita itu katanya mana hati, ya. Nah, katanya hati kalau kesah kan ada tenang lainnya, ya. Jadi kalau kita bersyukur akan mengurangi, ya, setidaknya nanti akan menghilangkan keluh kesah tersebut. Kemudian menguatkan hubungan dengan Allah. Sebab kan syukur tadi kaitannya kita dengan Allah. Kemudian menambahkan nikmat dan keberkahan. Sebagaimana surah Ibrahim tadi kan disebutkan, kata Allah, kalau kalian bersyukur maka nikmat tersebut akan aku tambah. Kemudian dampak negatifnya pertama adalah azab dan hukuman Allah. Sama di surah Ibrahim tadi disebutkan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian kufur tidak bersyukur terhadap nikmat, maka siksaku amat pedih. Dan hukuman dari Allah, ya. Mungkin dalam keseharian pun kan kita akan menemukan kan, bahkan mungkin kita mempraktekkan kan, bagaimana kalau orang itu kita beri kemudian tidak berterima kasih. Nah, kalau konteksnya dengan orang tua kan, anak itu anak durhaka, berarti dia tidak bersyukur, ya, atau tadi kufur nikmat orang tua. Yang kedua adalah mengurangi bahkan menghilangkan keimanan, ya. Jadi nanti kalau pada bersyukur, nah itu bisa menghilangkan iman. Kemudian yang ketiga menjauhkan diri dari Allah, ya. Jadi nanti kalau orang misalnya dapat berbagai macam nikmat kemudian kalau bersyukur, dia akan jauh dari Allah. Sekalipun nanti dalam pemahaman kita mungkin kenikmatannya itu akan bertambah-tambah. Dalam istilah agama nanti itu namanya istidraj, lanjuran, ya. Itu bukan berarti nikmat, tapi itu siksaan. Kemudian yang terakhir, ya, dari pembelajaran kita ini yang harus dipahami adalah mengamalkan, kemudian dipraktekkan dalam keseharian. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa sekolah tiap hari itu bisa disyukuri dengan alhamdulillah. Kita bisa makan kan, kita bisa jajan di kantin, kemudian bisa pulang dengan selamat kan. Itu banyak yang harus kita syukuri. Intinya perbanyak syukur supaya kita bisa lebih tenang. Nah kemudian sebelum lanjut pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi ini? Ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, ya, perhatikan saat ini ada sebuah kasus Ustaz ambil di Google, ya. Ya, di sini ada sebuah sekolah, ada siswa yang bernama Andi yang sering mengeluh, ya. Nah, kalau kita lihat pelajaran tadi, kenapa orang itu bisa sering mengeluh?
kurang bersyukur ya dia. Kemudian meski ia memiliki keluarga yang menyayanginya. Nah dia kan misalnya sudah terlahir dari keluarga yang baik, kemudian kalau sekarang kan misalnya dari keluarga Islam agamis, entah kenapa dia masih bisa mengeluh tadi. Keluarga yang menyayangi, teman-teman yang baik, seperti kalian ini kan orangnya baik-baik. Ya mungkin seandainya Andi di sini, Andi masih mengeluh, padahal kan temannya semuanya sudah baik ya. Kemudian dan fasilitas belajar yang cukup ya. Kalau dia misalnya mau beli buku ada uangnya. Kalau misalnya mau beli laptop atau yang lainnya dia bisa belinya ya. Ada perlu mencicil, tidak perlu ngutang dulu kan ya. Nah, jadi intinya dia sudah cukup segala-galanya. Ia selalu merasa kurang, bahkan ia iri dengan yang dimiliki orang lain ya. Ya misalnya kan orang misalnya sekarang misalnya punya iPhone ya, dia belum bisa, dia mau juga kayak orang ya. Misalnya iPhone yang terbaru apa Anis? iPhone 16 ya. Misalnya itu yang terbaru pasti dia mau lagi ya. Intinya sebenarnya dia punya iPhone juga tapi yang bukan yang 16 ya. Dia selalu iri dengan yang dimiliki orang lain. Dia jarang mengucapkan alhamdulillah ya. Mungkin yang ada itu kan aduh kayak kalah ulang atau aduh kayak intinya aduh aja kan. Ada alhamdulillah kan. Dan dia sering terlihat murung ya. Misalnya kalau bahasa Banjar kan namanya mengungut ya. Terlihat murung kan, kayak orang banyak masalah gitu. Nah, padahal kan tadi di atas banyak kalau sudah teman baik, keluarga yang baik, kemudian segala cukup segalanya. Nah jadi nanti mengapa Andi bersikap demikian? Nah, kenapa kira-kira ya? Kemudian bagaimana konsep syukur kepada Allah dalam dapat membantunya ya. Nanti bagaimana supaya kita bisa menyadarkan Andi ini supaya dia bersyukur. Nanti silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompok kalian untuk masalah ini. Tadi sikap demikian itu sikap yang dilakukan kali ini sudah sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai di bagian mana? Kemudian carikan solusinya supaya Andi ini bisa bersyukur ya. Atau setidaknya nanti sekalian sebagai teman ya. Sebagai teman bagaimana cara menyadarkan dia supaya dia bisa bersyukur. Nah kemudian langkah-langkah untuk pemecahan masalah ini, karena ini kerja kelompok kan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama, identifikasi pertanyaan kunci ya, yang misalnya dari kasus tadi yang perlu ditanyakan kira-kira apa. Nah, atau rumusan masalah setiap kelompok nanti dari 3 kelompok ini diminta untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu dijawab untuk memecahkan masalah dalam skenario tadi. Catat dulu pertanyaannya, ya. Kemudian cari jawabannya seperti apa, ya. Ini karena orangnya banyak kan, satu kelompok 6 orang, ya insya Allah semuanya bisa terjawab. Ya. Yang kedua, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk berbagi informasi yang telah ditemukan, menganalisis dan menghubungkan dengan masalah yang diberikan tadi. Nanti bisa saja kalian berdiskusi masing-masing dengan kalian ya, dengan kelompok. Kemudian sintesis informasi dan penyusunan solusi. Jadi ini adalah setiap kelompok menyusun jawaban. Tadi kan disebut pertanyaan dulu, rumuskan pertanyaan, cari jawabannya, atau solusi atas masalah yang berdasarkan informasi yang telah kalian kumpulkan dan diskusikan. Ya kan kalian tadi punya berbagai macam pertanyaan sudah kan berdasarkan yang pertama. Nah jadi untuk menjawabnya nanti diskusikan kembali. Bagaimana jawabannya kan bisa aja nanti kalian punya pendapat yang berbeda ya, bisa aja, yang penting dituliskan. Kemudian satu kelompok mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Nanti kalau sudah selesai diskusi, kalian silahkan presentasikan, satu orang mewakili ke depan ya, menyampaikan hasil diskusi. Kemudian terakhir nanti kita akan menyebutkan atau merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Bagaimana proses pembelajaran hari ini, perasaannya apakah senang atau masih membingungkan atau seperti apa. Oke, Ustadz beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya. Silahkan diskusikan masalah Anda
Andi tadi yang sering mengeluh dan seterusnya. Silakan dimulai 10 menit dari sekarang. Pertama tadi apa dulu? Ini sudah dipaham dulu ceritanya? Nah, ya. Supaya lebih mudah, kalian di bagian sini aja merumuskan apa dulu yang harus ditulis, kemudian apa lagi selanjutnya. Ya. Bagaimana? Nanti yang mewakili maju ke depan menyampaikan dicatat sambil ya supaya jadi semuanya. Dicatat supaya yang mempresentasikan lebih mudah. Bagaimana Pak Den? Bisa dipaham pertanyaannya tadi? Akan sampaikan pendapatnya bagi ilmu yang paling teliti. Langsung solusinya gitu. Ada sudah. Setelah ikan ada ribuannya. Baik, 10 menit sudah berlalu. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Sudah. Baik, selanjutnya kita diskusikan hasil diskusi kalian di setiap kelompok ya. Ya, silakan satu orang perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Dari kelompok sini siapa? Ya, silakan ke depan.
Kalau dari kelompok sini apa tadi? Dengan cara menasihati hati. Sebabkan dia itu kadang melihat ke orang yang di bawah. Ya, terima kasih. Ya, kelompok berikutnya, silakan dari kelompok sini. Allah. Bisa. Maskernya. Yang nyari. Solusinya seandainya Adi melihat orang yang berada di bawahnya, bahwasanya masih banyak orang yang lebih susah darinya. Oke, dan apa tadi? Dengan cara melihat orang yang lebih di bawah dari dirinya ya. Ya, ya setiap kita kan ada orang di atas kita dan di bawah kita. Jadi solusinya apa tadi? Dengan cara melihat orang yang lebih di bawah atau lebih rendah dari kita. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 3. Cara menyadarkan sikap Andi adalah dengan cara menasihati Andi dengan penuh adab bahwa masih banyak orang yang berpengaruh di luar sana. Oke, dengan cara menasihati. Ya, terima kasih ya. Jadi dapat kita simpulkan ya. Kalau kita punya teman seperti Andi ini berarti kita punya tanggung jawab untuk menasehatinya ya. Dan cara menasehatinya adalah dengan penuh adab ya. Apa yang isi nasihatnya tadi? Dengan mengingatkan Andi bahwasanya di luar sana masih banyak orang yang kekurangan, yang lebih di bawah dari kita. Dan secara keseluruhan, Ustadz puas dengan penyampaian kalian. Kita fokus dulu sama-sama. Terakhir, sebelum ditutup, kita refleksi dulu ya. Nah, bagaimana perasaan kalian proses belajar hari ini? Menyenangkan, menyedihkan, membingungkan atau seperti apa? Oke, dari sini dulu. Siapa yang mewakili penyampaian refleksinya? Mari. Silakan. Di tempat saja. Siapa? Biswa. Ya, silakan. Senang banget karena berdiskusi sama kamu bisa mengenai materi lebih baik. Oke, menyenangkan. Oke, kelompok sini siapa? Bisa. Ya, Raka, silakan. Bagaimana perasaannya? Keadaan ini lebih mudah dipahami Karena sambil berdiskusi bersama. oke, menyenangkan ya. Oke. Dan mudah dipahami. Alhamdulillah. Kelompok sini siapa? Ya, siapa juga bagaimana perasaannya proses belajar hari ini? Dan bisa lebih bersyukur lagi ya. Alhamdulillah untuk belajar hari ini semuanya bisa lebih paham lagi, lebih menyenangkan karena dengan metode diskusi ya. Dan pembelajarannya juga bisa diambil dari teman-teman yang lainnya. Oke, baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Amin. Oke, baik. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah.